Ya sehat, lincah lah. Lincah. Tadi sarapan? Tadi sarapan puding. Sarapan puding. Puding tahu nggak? Puding tahu nggak? Puding teh kalau di bahasa kita tuh dia salah satu makhluk hewan. Jadi dia tuh yang suka apa tuh? Yang di sawah tuh yang suka Cacing. Munding. Oh, Cacing, munding. Roaming heureuy malum geus kolot, beda usia. Nah, jadi Mas Diki ini tuh sebagai seorang desain grafis ya. Ya. Nah, cara kerjanya tuh seperti apa sih kalau desain grafis tuh? Cara kerja bikin desain itu dari awal atau dari mana? Ya boleh dijelaskan. Boleh dari Cileunyi dulu. Dari Cileunyi. Desain grafis ya macam-macam tergantung. Kalau misalnya aku ambil contoh bikin logo, bikin brand identity, kita misalnya cari brainstorming dulu nih, terus keyword, cari keyword visualnya apa, misalnya produknya rokok nih karakteristiknya apa nih, 5 keyword misalnya, dia terlihat laki, terus maskulin, terus juga apa ya, elegan, rokok menyehatkan. Enggak sih. Rokok mah nggak menyehatkan. Mententramkan ya. Kayak rokok apa ya? Tong ya. Kayak mun hang inframe ini kayak Indah Rasa. Ya, Indah Rasa ya kayak. Nah, ini ambil contoh aja Indah Rasa misalnya. Indah Rasa ini produknya apa sih? Terus kita telusurin dulu, oh produknya keripik. Apa sih bedanya keripik Indah Rasa dengan keripik lainnya? Pedasnya gimana? Pedasnya ada bau cikur gitu. Itu kan kita ngebedah dulu nih si produknya apa, terus nanti bakal nemuin nanti ke arah cari referensi visualnya kayak gimana, terus lihat lagi brand-brand lain yang berhubungan dengan keripik tuh gimana ya, terus dengan tone, mood boardnya atau warna visualnya kayak gimana, itu dibedah dulu dari awal. Biasanya yang lama tuh di awal sih. Kalau teknis nggak terlalu, tapi biasanya di awal tuh ide awalnya yang bikin agak ruwet. Dari kapan sih tertariknya Mas Diki itu ke dunia DKV ya? Desain ya? DKV. Dari kapan tuh? Kalau desain tuh dulu pas SMA kelas 3, kelas 3. Kelas 3 tuh dulu ada guru sering pesen gambar buat ulangan tuh, UAS. Wah, cuan nih. Dulu pakai Corel, bikin soal-soal UAS, terus itu kan sebenarnya jadi bocoran juga ya, bocoran UAS. Jadi udah tahu tuh soalnya pas bikin desain itu tuh. Kayak bikin grafik dulu pakai Corel, terus kayaknya sebenarnya basic IT ya, basic tuh programmer. Kalau di IT kan semua aplikasi dipelajarin, terus tiba-tiba ketemu sama visual, sama Adobe, sama Corel, anjir, ini yang lebih dulu dapat duit gitu dari situ. Kayaknya asik nih. Terus emang lagi seneng ngulik Adobe dan Corel. Pada akhirnya cari dulu nggak sempet sih kepikiran buat kuliah desain gitu. Cuman karena apa ya, tuntutan orang tua dan salah satu cita-cita orang tua lah buat pengen anaknya kuliah gitu. Jadi ya pada akhirnya kuliah. Berarti itu cita-cita orang tua, Cita-cita orang tua. Bukan cita-cita. Bukan. Nah, kalau kata Mas Diki, boleh nggak sih kita mengkonversi karya kita menjadi uang gitu? Konversi kalau sudah berhubungan dengan industri kayaknya boleh sah-sah aja. Tapi ya, kalau buat aku pribadi ketika aku sedang mengerjakan atau apa ya, sedang ngerjain visualnya, kadang aku nutup dulu sih si duitnya tuh, maksudnya uangnya ya, karena takut ke distraksi atau gimana gitu ya. Maksudnya beda sih kalau udah
ngomongin ya emang kita nggak munafik ya, butuh uang buat gadget, buat device design kan lumayan ya. Tapi ya ketika saat proses kreatifnya ya nantilah itu dipikirin, tapi fokus dulu nih karyanya mau digarap tuh gimana Oh, gitu. berarti sah-sah aja sih Sah-sah aja. sebenarnya mah. Cuman dalam proses berkaryanya jangan mikirin tuh uangnya Iya. karena nilai mah ngikutin ya. Iya. Oke. Nah, momen paling berkesan yang membuat Anda yakin ingin menekuni dunia desain apa tuh? Momen yang paling berkesan yang bikin yakin Mas Diki, oh ini mah dunia saya gitu. Nah, desain ya mungkin ada beberapa momen kayak salah satu yang kejadian tuh pas dulu ada pameran. Ada pameran di Malaysia. Di Malaysia pas Covid tuh. Itu ada undangan dari kampus. Terus aku cobain ikut dan pada saat itu lolos tuh di kurasi di Malaysia itu. Habis itu wah kayaknya seru juga kalau sering ikut pameran gitu. Meskipun kalau pameran kan lebih identiknya dengan seni rupa ya. Tapi pada akhirnya terjun juga, maksudnya nggak terjun langsung ke seni rupa, tapi nengok dikit karena ya singgungannya nggak terlalu jauh juga kan. Maksudnya saling berkaitan desain sama seni rupa tuh. Jadi pada akhirnya wah asik juga nih pameran. Terus, dari Malaysia itu ASEDAS 2020 ininya tuh pameran. Pas Covid. Itu juga merespon fenomena Covid waktu itu, terus dibikin pameran. Di Indo tuh lumayan sih banyak yang lolos. Terus juga habis itu ada di Laswi sama di Urbane ada pameran apa ya dulu namanya. Pokoknya dari UNESCO itu ada 25 lokasi di Bandung waktu itu. Itu lolos dua tempat, yang satu di Laswi. Kalau di Laswi aku mamerin karyanya tipografi, jadi lebih ke eksplorasi huruf. Terus medianya apa tuh? Medianya di printing, tapi dibuat kubik gitu, kotak-kotak, terus disusun. Terus kalau yang di Urbane bedah bunker ininya tuh si judul pamerannya. Bedah bunker ini tuh tentang karya-karya yang gagal diserahin ke klien, tapi secara kualitas visual bagus gitu. Lolos di situ, terus akhirnya vakum dulu di pameran, maksudnya kerja ya, kerja cari uang. Itu masih fase akhir kuliah sih sebenarnya. Pameran itu aku mulai yang tertarik tuh di pas mau beres kuliah. Mulai tertarik. Kuliah juga ada beberapa pameran, cuman ya kolektif kecil-kecilan gitu. Terus next di Tokyo Olimpiade Tokyo itu dia punya website. Waktu itu ngebuka juga submisi buat desainer-desainer dunia buat kayak ngasih semangat buat atlet di masing-masing negara. Atletnya kurang bersemangat gitu. Nggak tahu. Nah, aku waktu itu ngirim berapa? 2 karya. Udah itu udah lolos itu juga. ACC gitu ya. Udah ACC di Olimpiade Tokyo. Terus lanjut lagi ke terakhir tuh yang 2024 kalau nggak salah. Itu Thai Fest, jadi festival huruf di Jogja diisi. Itu juga internasional. Itu lolos tiga karya. Dengan aku kemarin tuh lagi bikin satu kayak campaigns karena aku beberapa kota ya perjalanan hidup gitu. Kayak misalnya kemarin di Margahayu, terus ke Jakarta, dan aku pengen kayak bikin satu font yang dimana si font ini tuh mewakilin perjalanan hidup aku di kota-kotanya. Mungkin di Holis ini belum ya. Belum. Mungkin nanti aku Tapi yang kemarin berarti font yang kemarin udah ada. udah ada. Itu Jadi yang dibikin ketika di Margahayu ada.
Nah, saya mau nanya ke Bang Diki ya, bagaimana proses belajar Anda? Apakah otodidak atau formal? Formal ya. Aku 50-50. Jadi formal juga. Ngerti 50-50? Sebelah Sabar. sebelah formal, sebelah otodidak. Iya. Aku mah inget ini kuis. Mau 50-50, call of friend, atau menyerah. Jadul. Kalau Banget aja jadul. Oke, ya, silakan lanjutkan. sebenarnya ada juga ya contoh-contoh yang otodidak full dari teman-temanku juga. Dan semuanya nggak harus menempuh pendidikan formal, cuman pendidikan formal mungkin membantu secara teori dan nanti arahnya kemana. Tapi kalau di era sekarang mungkin dengan keterbukaan informasi otodidak juga oke sih menurut aku gitu ya. Apalagi dengan adanya AI gitu. Nah, Bang Dik itu kan tentunya sudah beberapa sudah mengerjakan proyek-proyek dari konsumen ya, Ya. konsumen ya. Nah, biasanya tuh orang tuh pakai jasa Bang Diki ini tuh untuk diaplikasikan kemana sih arahnya? Oke. Banyak ya, hampir semua dari mulai printing digital, terus billboard juga pernah waktu itu di Jakarta pernah di semua sih udah pernah. Di fashion juga ya tentunya ya. Di fashion ini lagi ada project sama Bagja, brand Bagja. Brand Bagja. Oh, makanya teman-teman ya Bangetna tengen anget mungkin bagja. Emang kunaon sih? di follow pokoknya akun Baja. Boleh kasih bocoran nih buat teman-teman, emang ada proyekan apa tuh sama brand Bagja? Oh iya, Bagja tuh lagi mau bikin satu jaket multifungsi dia bolak-balik gitu. Ya. Konsepnya keren banget lah. Terus aku garap visual yang di dalamnya itu ada. Pokoknya nanti ikutin di mana itu nanti rilisnya kira-kira? Di website tentunya. Oh, di website. Websitenya apa, Mas? Di www.bagja.com. Teman-teman yang belum follow IG-nya juga jangan lupa di follow. Nanti kita updatean tentunya sebelum di website. Yang paling update adalah di Instagram. Itu kalau dari ada kerjaan nih dari satu brand. Prosesnya apa aja tuh yang dikerjain sama Mas Diki? Oh ya, tadi kayak brainstorming dulu sama si klien. Misalnya klien pengennya kayak gimana sih? Mau narasinya tuh apa dari klien misalnya? Oh, narasinya 17-an misalnya Agustus. Agustus berarti entah itu dari semangatnya atau misalnya dari secara historis Agustus tuh gimana gitu. Mungkin dari situ terus cari mood board yang emang relevan gitu dengan 17-an. Sebentar Pak, kemarin saya mau bercerita di. Bentar Pak, ada telepon dulu dari klien ya, bentar. Bentar Pak, mau ngopi dulu. Halo, gimana? Oh, bikin logo. Berapa? 50.000. Lagi banyak proyek Pak. Kumaha Ya, mun gocap kumaha? Mun gocap kumaha? Gocap we gocap. Gocap lah gocap please. Nggak bisa Pak, aduh gocap. Ini kopi aja sekarang Robusta udah 100 per. Naik boleh nggak naik? 500. Ayo lanjut. Saya mau bercerita dulu kemarin saya Ya. pas mau keluar ada mobil. Jadi gini ya, Mas Diki ya. Jadi gini. Kita mobil. Nabrak tuku. Terus? Gak asik Mas. Oh, dek menta rokok. Nah, Nah, sampai si orangnya tuh dibakar sama masa. Iya. dibakar. Terus Takar usianya. jokes bapak-bapak biasa, jokes bapak-bapak. Jadi kita harus maklum kalau ada jokes bapak-bapak di sini karena memang perbedaan usia kita di sini jauh. Saya sekarang 28, beliau sekarang 45. Semangat 17 ya berarti ya? 17. Nah, proyek terdekat yang dikerjain teh berarti itu tuh yang sama Bagja itu ya. Iya. Nah, cuman kalau misalkan dari perjalanan Mas Diki nih,
Bisa nggak sih kalau orang yang nggak belajar formal tapi pengen terjun ke dunia kayak gini bisa nggak kata Bisa, kata Mas bisa Diki? aja. Bisa. Apa tuh yang harus mereka pelajarin tuh apa gitu? Yang harus dipelajarin, device harus punya dulu, terus Nah, teori kelak. gimana? Device harus punya dulu. Nah ini mah kita ngomongin umum lah ya. Jangankan buat sekolah, buat beli device juga nggak bisa. Nah, dia cuma punya keinginan aja Keinginan. gitu. Ya mungkin bisa baca-baca teorinya mungkin ya. Terus kalau di desain kan nggak melulu tentang digital, tapi ya karena sekarang dunia digital mau nggak mau itu tuh sebagai salah satu ujung tombak gitu. Paling ya belajar manual sih, dasar-dasar kayak misalnya bikin tekstur, terus foreground background atau mainin shadow tuh gimana, bikin shadow. Mungkin pakai teknis-teknis nanti arsiran tuh ada apa aja gitu. Kayak cross hatching, dotting kayak gitu-gitu. Mungkin bisa manual. Jadi kalau ada orang kayak gitu nih, Pak Diki mau ngajarin nggak? Jadi manehna teh teu boga modal we pisan, tapi punya keinginan orang yang maju. Iya. Iya kayak kamu. Ya jadi berarti kalau buat orang-orang yang ya buat teman-teman yang mau belajar jangan berhenti menyerah karena nggak punya alat atau gimana gitu ya. Yang penting punya kemauan, bisa datang ke rumah komunitas, hubungin Pak Diki, dia Siap. insya Allah buka kelas juga di sini. Ya. Nanti aku share rekening ya. Nah, nanti aku share rekening. Nah, oh nanti ada nomornya di sini. Apa tantangan terbesar saat menciptakan karya desain? Tantangan paling deal-dealan sama klien sih. Tantangan Tantangan terbesar. Contoh kayak tadi tiba-tiba ada telepon dari brand Bagja gitu. Bikin desain lah. Seberapa 25. Aduh, eta mah paling sagaris cenah gitu. Buat Bang Diki sendiri ada nggak sih sosok yang misalnya kalau musisi kan biasanya suka Siapa musisi? Ayo. Cok, siapa yang Mang Asep suka siapa? Yang Mang Asep suka siapa musisi? Rojanski? Rojanski. Nah, eta mah band anyar atuh jeung Mang Asep oge lahirna heulaan Mang Asep. Iya sih. Masalah lah. Apa namanya inspirasi Inspirasinya. merenya? Ada nggak? Ada banyak. Siapa tuh yang Kalau jadi di inspirasi? desain tuh ada si Magdia Lopez. Magdia Lopez tuh dia mainin gradasi warna. Terus kalau kemarin-kemarin sempet lagi seneng di seni rupa tuh si Basquiat. Basquiat. Michael Basquiat. Terus juga ada Frida Kahlo dengan narasinya gitu. Pada tahu nggak yang diomongin sama Tahu atuh. Tuh. Itu mah teman sebaya. Si Basquiat itu tembetulan main kaleci mah. Terus kalau ya banyak sih kalau referensi. Bang Diki itu luar biasa ya, pengalamannya juga sangat dalam dia bahkan lebih dalam dari penggali kubur. Ya ada halus lah. Nu ieu mah asup lainna nu ya asup. Nah, Mas Diki, saya tuh mau bertanya. Nah, sekarang kan lagi ramainya AI ya. Nah, apa tanggapan Mas Diki tentang AI? AI ya. Kalau AI plus minus ya. Kalau untuk sekarang AI banyak sih kelebihan. Kalau dari aku mungkin pribadi ya, secara pribadi ngebantu buat ketika ada creative block langsung bisa nanya, atau ketika butuh narasi yang ini kayaknya narasinya masih bias gitu, mungkin bisa dipertajam sama AI. Itu mungkinnya salah satunya. Terus kekurangan mungkin kadang aku kayak takut terlalu ke bawah nih sama
ritme AI jadi kurang manusiawi si karyanya tuh, kayak kurang sentuhan emosinya tuh robot gitu. Itu sih Ya. paling. Tapi takut tersaingi gak sih? Karena kan AI itu cukup canggih ya. Karena kalau misalnya dulu kita pingin bikin logo tuh memakai jasa, salah satunya mungkin jasa desain ya. Nah, sekarang tuh sebenarnya kita nggak harus apa istilahnya tuh eh, jasa, kita cukup pakai AI dan logo kita tuh kadang-kadang bisa jadi kadang persis sama yang Iya ya. seperti saya butuhkan. Itu sebenarnya balik lagi ke tes si klien ya. Ketika si klien dia respect terhadap karya seni dan karya desain, itu kayaknya lebih tidak terlalu merugikan. Tapi mungkin kalau merugikan secara apa ya? Secara finansial atau lapangan pekerjaan, balik lagi ke kita kan manusia kan dinamis ya. Jadi harus ngikutin perkembangan, itu kan membantu gitu ya untuk di industri. Oh, jadi Gitu. sejauh ini tuh AI nggak terlalu berpengaruh ya kepada mungkin orderan. Apa bedanya AI sama manusia? Bedanya ya tentunya jauh beda lah. Kalau misalnya manusia bisa sesapu, bisa masak nasi. Kalau AI untuk saat ini belum. Yang paling krusial apa sok perbedaannya? Yang paling krusial AI. Apa sok? Saya tuh belum tahu juga ya itu jenis kelaminnya laki-laki. Nih yang paling krusial Nah. gini. Kan kalau nanya apapun ke AI gitu dijawab ya. Tapi ada yang satu krusial. Bro, kasbon cepet, tara mere, beda. Kalau ke manusia mah, bro, kasbon cepet, oke, ayah. Adit berarti eta mah. Gitu. Itu ngebodor. Pertanyaan serius. Saya mah orangnya serius. Mas Diki, Ya. dalam pekerjaan sehari-hari, kalau desainer kan butuh tools nih ya. Tools apa yang sering menemani Mas Diki dalam mengerjakan satu pekerjaan? Oke, kalau sekarang lagi di ekosistem Adobe ya. Adobe. Adobe ya umum lah itu. Terus paling yang baru tuh CapCut sama Canva ya untuk kerjaan yang cepet-cepet. Terus ya tadi Ada juga klien yang minta cepat gitu. ada yang bayarnya tadi 50.000 mas, bisa nggak? Bisa. Masuk kerjaan jam 1:15 harus Iya, beres harus gitu. beres gitu. Nah, untuk mengakali klien-klien tipikal gitu gimana tuh? Nggak bisa diakalin kayaknya. Kayaknya nggak punya akal juga. Bisa. Jadi Canva, CapCut kalau yang terbaru mah ya. Ya. Itu tuh termasuk AI juga. Iya, mungkin ada beberapa, banyak sih, udah banyak fiturnya yang generate gitu ya. Tapi aku sih belum terlalu belum terlalu srek dengan semua fitur itu karena ada beberapa yang ini nggak bisa nih dia bikin kayak gini gitu. Masih kaku gitu Masih ya. kaku. Berarti sentuhan manusia masih tetap Masih. ada gitu ya. Karena ya bedanya AI dengan yang desainer, maksudnya desainer yang pakai AI itu mungkin lebih ke otentik ya, otentik sama kreativitasnya nggak bisa digantiin sama AI gitu. Kadang narasi yang terlalu sarkas atau narasi yang melawan gitu nggak bisa dibikin AI kayak gitu. Nah Mas kan gini ada keterangan nih kalau kebetulan saya Muslim ya. Kan Saya bukan gitu. kalau dari mukanya mah kayak penjahat ini yang Van Damme, Chong Li. Kan nggak boleh nih buat menggambar tubuh seutuhnya ya. Nah, menurut Mas Diki gimana? Ya, oke. Apakah menggambar itu haram? Ya, sebenarnya kan kalau aku dulu pernah ada di fase itu ketika gambar-gambar gelap, maksudnya yang tengkorak terus dan lain-lain ya, yang black white kayak gitu, yang dotting-dotting.
vakum dulu, enggak vakum sih, udah berhenti lah. Sekarang tuh mungkin lebih ke pernah juga nanya ke salah satu mentorku, terus katanya ya tujuannya buat apa dulu nih kalau untuk kamu ada nilai pesan sosial yang itu emang bisa bermanfaat, it's okay sih. Tapi apalagi yang ngajuin penawarannya gede ya, cuannya gede. Itu jadi bahan pertimbangan. Nah, menurut informasi dari Intelijen Indonesia, katanya Mas Diki juga buka kelas online. oh buka sih. Buka, boleh diterangin ke teman-teman Ya komunitas. buat yang mau belajar desain online nanti DM aja di IG jam tengah malam. Nah, itu IG-nya siapa jam tengah malam? Itu alter. Alter. Sebenarnya sih mau nggak mau ya, kita juga sebagai seorang suka bikin produk-produk juga ya, nah itu tidak terlepas juga dari jasa-jasa desain gitu. Kalau misalnya kita langsung bikin produk tanpa R&D desain dulu, nah kadang-kadang pas udah jadi produknya juga itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, untuk Mas Diki sendiri, apa pengalaman Mas Diki banyak juga order desain untuk kebutuhan di bidang fashion? Baru Entah itu buat jasa sablon kan itu kan mau nggak mau kan harus pakai gambar ya. Nah, gimana? apa pertanyaannya tuh? Ya apakah Mas Diki sering gitu Oh, di membuat Sering apa makan? buat kebutuhan di bidang fashion? fashion dulu pernah Indonesian Digital Fashion Week. Lebih ke campaign sih, campaigns. Dulu lagi rame NFT. Ya. Bikin itu mungkin ada beberapa desainnya di DFW. Terus sekarang kan yang lagi sama Bagja itu Oh, iya. itu juga mungkin ilmu baru ya karena ternyata ada beberapa aspek yang emang ini tuh harus ada template-nya kayak misalnya potongan jahitan kayak gitu-gitu kan. Itu kan lumayan pola jahit. Ada cerita lucu nggak sekitar desain komunikasi visual atau dari kerjaan gitu menangkan klien anu terudat maksudnya bodor air rudat mah geus biasa meureun. Kamu tanggal 20 mah. Lucu nggak tahu ini bisa dibilang lucu atau enggak. Bodor. Udah lucu banget ya, udah ketawa. Nah, ada dulu ada kejadian ada yang order terus udah dibikinin, udah dikirim juga, terus pada akhirnya pas mau ditagih nih, tiba-tiba checklist satu, checklist satu, terus aduh ini gimana udah dikirim kan si asetnya tuh, habis itu ada nyetak juga waktu itu lagi kebetulan banget ada nyetak di Pagarsi. Di Pagarsi set datang ke lupa nama percetakannya, tapi itu langganan lah enak. Terus pas datang ada brosur yang apa ya? Si perusahaannya tuh itu yang perusahaan yang order ke saya dan desainnya lebih jelek. No. Jadi kayak anjir bagusan desain orang kemarin gitu. Jadi buat owner-owner yang kalau ditagih checklist satu, saran saya satu, beli kuota. Checklist satu. Aduh, pokoknya lembaga bimbel internasional. Tapi kan kalau saya pribadi dulu pernah juga sering order ya jasa desain tuh. Kalau misalnya kita belum melakukan payment pembayaran, biasanya itu kasih watermark atau surat kirim dulu kan. Ya. Biasanya seperti itu dulu kan. Ya. Nanti kalau misalnya pas kita transfer baru dia kirim file asli. File asli, iya. Kalau Mas Diki ini nggak seperti itu ya? Waktu itu tuh kebetulan lagi masa kuliah. Kuliah juga udah perlucuan kan. Jadi yang dari situ sih maksudnya proyek-proyek yang itu tuh sebenarnya di tahap aku lagi masih berkembang untuk
menjadi profesional gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa celah-celah yang lolos gitu. Itu kan jadi pelajaran juga. Iya, jadi pelajaran. Jadi jangan semua dikasih gitu materi kalau belum payment. Pertanyaan selanjutnya sesuai dengan skrip yang dibuat Mang Asep. Bagaimana cara Anda menghadapi kreatif block? Oh iya, kreatif block. Kalau sekarang kan ada AI ya, jadi tinggal nanya ke AI. Terus mungkin kalau sebelum ada AI itu udah di stop dulu kerjaannya. Maksudnya ya di stop dulu dalam ranah si timeline aman gitu, si deadline aman. Udah di stop dulu, main dulu atau keluar dulu lah, cabut dulu dari si kanvas gitu. Jadi cabut dulu sekiranya udah relax gitu, baru Jadi jangan dipaksain kalau Iya, jangan dipaksain. kalau udah mentok mah istirahat aja istirahat. dulu. Gitu. Bagaimana cara menghadapi kreatif block itu dengan kalau udah capek mah istirahat. Sare. Ada kemana atau duniawi atau mah? Saya juga sama sebagai supir kapal, saya kalau lagi jenuh turun dulu aja. Supir apa? Supir apa? Kapal. Pilot atau naon? Supir kapal ya. Jadi pilotnya supir kapal. Pilot itu teh ngaranna. Lain pulpen lain. Untuk teman-teman yang mau support kita di sini bisa nih nanti hubungi IG-nya Rumah Komunitas di @rumahkomunitas atau kalau mau lihat-lihat bisa di webnya Rumah Komunitas di www.rumahkomunitas.com. Ini apa nih dari tadi muter-muter terus? Mang Asep mungkin yang berhak menjelaskan. Ini teh apa? Jadi ini tuh ada salah satu teman kita ya yang perlu diapresiasi. Jadi dia rencananya tuh mau membuka pabrik kerupuk di Taiwan. Konflik grup. Tapi dia suruh nyobain dulu di kita layak nggak untuk dipasarkan di Taiwan. Taiwan. Katanya kita harus mengapresiasi. Ini beli atau minta? Endorse. Katanya mengapresiasi. Mengapresiasi mah beli atuh. Tanya we nomor rekening Indah berapa? Kayak ditransfer ku si Isal. Ini namanya seblak Sebelah. garing. Namanya teh Indah Rasa. Udah ras. Indah Rasa. Jadi kalau mau Nggak ada rasanya, nggak indah. enggak bukan. Jadi kalau mau tahu rasanya indah seblak. Sebelah. Lada. Abiku kalimatnya bukan pengen tahu kalau rasanya keindahan itu seperti apa. Ini Sebelah. makan ini kerupuk Indah Rasa. Closing statement dari Mas Diki apa tuh buat teman-teman RK? Oke, buat yang mau belajar desain gas dulu aja. Mau ada device atau enggak, ya minimal kita bisa coret-coret dimanapun ya. Terus bisa ada chat GPT kan, bisa nanya-nanya. Bener. Berarti kalau mau belajar desain nemu tembok coret. Nah, coret. Basquiat. Ting tembok baju coret-coret gitu aja. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuannya bagi Anda yang barangkali sedang belajar juga dari bidang desain. Pokoknya jangan lupa bagi Anda yang baru menemukan channel ini di subscribe ya. Biar apa? Biar nanti teman-teman juga dapat notifikasi bila mana kita ada video terbaru. Karena apa? Karena kedepannya kita akan mendatangkan bintang tamu yang lebih wow ya. Emang yang sekarang kurang wow eta. Wow juga, tapi wow-nya B aja. Nah, kalau menurut saya sih nggak ada yang wow atau B aja, semuanya punya otentik lah, punya kelebihan masing-masing karena kekurangan hanya milik Mang Asep dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan milik dirinya, Bro. Dia tak gaji. Oke, sekian podcast untuk kali ini. Buat minggu depan ada pokoknya aktor cakep, dia mau bahas tentang passion and poligami.
Pokoknya terus pantengin channelnya RK, jangan lupa di subscribe karena kalau kata Rapatar subscribe itu gratis guys. Oke, sekian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.